Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup mata kuliah makroekonomi. Sebelum kita membahas tentang ruang lingkup mata kuliah makroekonomi, perlu saya jelaskan kepada saudara-saudara mahasiswa, kita harus mendefinisikan dulu atau memahami tentang definisi teori ekonomi dulu. Karena teori ekonomi nanti rumah besarnya adalah teori ekonomi. Setelah itu teori ekonomi itu dibagi pada dua rumah besar, itu tentang makro dan mikro. Pertama, bicara tentang teori ekonomi. Teori ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya, ya, bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya di tengah keinginan atau kebutuhan yang tak terbatas, tetapi alat pemuas atau sumber dayanya terbatas. Jadi ada beberapa hal, ya, ilmu yang mempelajari bagaimana perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang tak terbatas, keinginan yang tak terbatas di tengah, ya, sumber daya yang terbatas atau langka. Nah, rumah besar ini harus dipahami, ya. Maka karena ini bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas, sedangkan alat pemuasnya terbatas atau langka, maka ilmu ekonomi juga ilmu yang, ya, yang cukup, ya, komprehensif, ya, terutama bicara tentang tadi tidak hanya satu definisi itu. Ilmu ekonomi juga bagaimana ilmu yang pelajari bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya, bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya, ya, bagaimana manusia mengelola sumber daya. Nah, sumber daya apa, ya? Tentu dalam ekonomi itu ada yang disebut dengan sumber daya ekonomi. Yang pertama tentang ada sumber daya alam, yang kedua ada sumber daya manusia, yang ketiga ada yang namanya sumber daya finansial, yang keempat ada yang namanya sumber daya teknologi, yang kelima ada yang namanya sumber daya sosial budaya, dan yang keenam ada yang disebut dengan sumber daya kelembagaan. Sehingga inilah pemahaman yang harus kita pahami bersama. Jadi manusia pada umumnya, ya, memiliki kebutuhan yang tak terbatas. Ya, analogi sederhananya, seseorang setelah punya sepeda motor ingin punya mobil, setelah punya mobil yang sejuta umat misalnya ingin punya mobil yang limited edition, ya. Nah, kemudian rumahnya setelah punya rumah satu ingin rumah kedua, ingin rumah ketiga, dan lain sebagainya. Nah, bicara tentang pakaian misalnya, pakaian yang sudah ada ingin yang lebih baru lagi, lebih trendy lagi. Nah, inilah disebut. Tetapi ingat, kebutuhan sumber dayanya terbatas. Apa kemampuannya misalnya untuk memastikan keinginan atau kebutuhan itu terwujud. Ya, contoh ingin membeli baju baru setiap misalnya menghadiri pesta misalnya, kemudian sudah punya sepeda motor, ingin memiliki mobil, ya. Nah, setelah ingin punya mobil, ya, ingin mobil yang merek tertentu. Nah, ini. Tetapi sekali lagi sumber daya terbatas, atau dalam hal ini pendapatannya itu terbatas. Sehingga inilah yang dalam ilmu ekonomi perlu diatur, perlu di-manage. Nah, pengaturan ini dikenal dengan, ya, baik secara makro maupun secara mikro. Nah, kita kembali gini. Makro berarti apa? Makro itu ilmu ekonomi, ya, yang mempelajari tentang fenomena, ya, fenomena perekonomian secara luas. Jadi tidak hanya bicara tentang satu perusahaan atau satu rumah tangga, tetapi bicara seluruh perusahaan, bicara seluruh rumah tangga, jauh lebih dari itu juga bicara tentang bagaimana pemerintah ikut andil dalam perekonomian, dan juga bagaimana pihak luar, dalam hal ini luar negeri,
ya ikut andil dalam perekonomian suatu negara, bahkan suatu kawasan, bahkan perekonomian dunia. Nah, inilah disebut dengan fenomena yang sering saya analogikan sebagai hutan yang hanya kita bisa melihat hijaunya saja, tapi tidak mampu kita secara jauh mengidentifikasi ya itu pohon apa, ada berapa pohon, dan di bawah pohon itu ada ekosistem apa yang ya hidup. Nah, berbeda dengan ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu ilmu yang pelajari tentang rumah tangga dan perusahaan dalam membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Nah, saya sering analogikan sebagai pohon. Nah, karena pohon kalau kita melihat satu pohon kan kita jelas ya mana berapa tingginya, kemudian berapa cabangnya, kita bisa melihat dengan secara detail. Karena memang bicara misalnya mikro, bicara tentang biaya produksi, bicara tentang misalnya teori permintaan penawaran, teori perilaku konsumen, teori produksi, teori konsumsi, ya struktur pasar, nah bahkan hanya teori distribusi. Nah, sedangkan makro kita bicara fenomena, apa yang menyebabkan terkait dengan perbedaan tingkat perekonomian suatu negara. Kemudian mengapa negara misalnya menghadapi masalah pengangguran. Kemudian mengapa negara selalu bermasalah dengan fluktuasi harga-harga ya